Sebetulnya bisa saja argumentasi itu kami jawab dengan mulia dengan manhaj salaf yang mana. Faktanya banyak sekali varian yang mengaku salaf. ISIS misalnya, mereka juga mengaku manhaj salaf. But the reality is, ISIS themselves explicitly say that they're the true followers of Ibn Abdul Wahhab. Nah, di situ Gus Adjir memberikan pernyataan bahwa manhaj salaf yang mana nih? Karena ISIS pun mengaku bermanhaj salaf katanya. Lalu memberikan cuplikan yang kalian lihat tadi dari narasi berbahasa Inggris bahwa ISIS katanya juga mengikuti fatwa dari Syekh Muhammad. Nah, sekarang kita tekankan teman-teman. Untuk membedakan antara Salafi dan manhaj salaf itu dua hal yang berbeda. Salafi adalah orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Sedangkan manhaj salaf adalah metode beragama mengikuti salaf terdahulu. Membedakan antara Salafi dengan manhaj salaf itu juga harus adil sebenarnya. Jangan salahkan manhaj salafnya, tapi salahkan dengan salafinya, orang-orang yang mengaku-ngaku ini. Apalagi seperti ISIS, mengaku-ngaku mengikuti Syekh Muhammad. Perhatikan teman-teman, Syekh Muhammad memiliki pilar penting di dalam dakwahnya. Pilar yang pertama, Syekh Muhammad mendakwahkan tauhid. Jadi mana tauhid ini bergerak memberantas berbagai macam hal. Yang pertama dari syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Karena keempat pilar ini yang bisa merusak akidah, yaitu tauhid. Ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Karena apa? Di bab tauhid saja itu banyak yang memelintir-melintir dengan ajaran memberantas syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Itu bisa mengarahkan orang kepada takfiri. Yang dimana takfiri bisa mengacu kepada intoleransi. Padahal Syekh Muhammad di dalam hal takfiri tidak boleh serampangan. Sebelum ditegakkan hujjah, maka tidak boleh orang sembarangan dikafirkan. Ini termaktub di dalam ajaran Syekh Muhammad. Tidak boleh serampangan mengkafirkan. Pelaku bid'ah tidak dikafirkan. Terus yang kedua, ajaran Syekh Muhammad juga menerapkan taat kepada pemerintah atau pemimpin. Baik pemimpinnya fasik ataupun takwa, semuanya harus dipatuhi. Selama mereka tidak mengajarkan atau memerintahkan hal yang menentang kepada syariat Islam. Begitu. Terus yang ketiga, penentangan kepada khawarij. Pemberontakan terhadap pemimpin yang sah, baik secara orasi, apalagi secara bersenjata. Lalu bagaimana mau dikait-kaitkan oleh Adjir? Orang-orang seperti ISIS itu juga mengikuti ajaran Syekh Muhammad. Sedangkan ISIS banyak memberontak. Ya, banyak memberontak dan menteror. Teroris seperti ISIS ikut andil di dalam melemahkan perjuangan Suriah untuk merdeka dari jajahan Assad. Perhatikan sendiri. Dari poin ketiga saja sudah bertentangan dengan dakwah Syekh Muhammad, teman-teman. Fatwa dari ulama senior Arab Saudi secara resmi menyatakan bahwa gerakan ISIS atau sejenisnya ini adalah musuh Islam, yang dimana mereka, para teroris ISIS ini mengendarai Islam untuk melakukan tindakan kejahatan. Dan perhatikan bahwa ISIS dulunya adalah Al-Qaeda, yang dimana Al-Qaeda ini kalau kalian tahu didirikan pada tahun 1988 dan berhasil berkolaborasi dengan Syiah Iran pada tahun 1990-an. Belum ada ISIS, hanya Al-Qaeda. Semua orang-orang ISIS masih ada di Al-Qaeda itu. Al-Qaeda ini pada tahun 1990-an sudah direkrut oleh Syiah Iran, mendapatkan bantuan dana, bantuan logistik, bantuan militer, bantuan politik, bahkan tempat tinggal yang aman. Syiah Iran memberikan fasilitas itu semua kepada Al-Qaeda. Lalu setelah Al-Qaeda, induk dari ISIS, lama bercengkrama dengan Syiah, drama dimulai. Berkembang tuh sampai tahun 2014. Al-Qaeda pecah menjadi dua, yaitu anaknya lahir, yaitu ISIS. ISIS inilah teman-teman digerakkan untuk membuat framingan bahwa mereka lahir dari ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal Syekh Muhammad tidak pernah mengajarkan ajaran teroris seperti ini. Seperti di poin ketiga yang saya sebutkan tadi. Larangan untuk berperilaku khawarij, melakukan pemberontakan, apalagi sampai bom bunuh diri. Jelas itu terlarang. Ya, drama terus berlangsung tuh ISIS ini ya. Kalau kalian melihat sejarahnya, ISIS berpuluh-puluh tahun diternak atau dibiayai oleh Syiah Rafidhah Iran.
Dan bahkan sampai hari ini, para petinggi Al-Qaeda masih tinggal di pusat Iran, di Teheran. Ya itulah fakta bahwa semua tindakan terorisme lahir dari drama Syiah. Mereka pinter takiyah, teman-teman. Pinter mereka begini, pinter begitu. Dan mencatut nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Agar apa? Agar merusak citra Sunni. Karena mereka memang musuh besarnya adalah Salafi. Yang dimana mereka ingin menguasai Mekah Madinah. Dan itu sudah pernah mereka lakukan. 30 tahunan yang lalu pernah mereka lakukan untuk melakukan tindakan pemberontakan di Mekah Madinah. Sampai menewaskan ratusan sampai ribuan jemaah haji pula. Jadi kurang bukti apa lagi? Tapi kan buktinya pejuang Suriah memberontak kepada rezim Assad. Garis bawahi lagi, selama 50 tahun Assad berkuasa di sana. Kezaliman, pemaksaan faham, penindasan, korupsi, perdagangan ilegal, narkoba, dan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh Bashar Assad membuat pejuang Suriah turun tangan untuk tidak lagi berada di bawah kepimpinan Syiah Rafidhah. Penjajahan Bashar Assad di Suriah itu adalah bukti jejak kejahatan mereka selama 50 tahunan. Ya, untuk berkuasa saja harus membunuh 40.000 warga Sunni di Suriah. Setelah mereka berkuasa, banyak kejahatan yang mereka lakukan. Jadi warga Suriah bukan memberontak pada pemerintahan yang soleh, tapi ingin bebas dari pemerintahan yang diktator, zalim, Syiah Rafidhah, memaksa orang untuk ikut Syiah, korupsi besar-besaran, terlibat dalam kasus dagang narkoba, dan berbagai macam tindakan kriminal lainnya. Dan sekarang Suriah sudah dipegang lagi oleh pemimpin Sunni. Nah, yang tidak senang dengan ini siapa? Ya mereka, fanboys Iran. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Kembali lagi kepada apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad. Kalau kalian percaya pada Ustaz Abdul Somad, Yahudi itu jelas musuh Islam dari luar, tapi Syiah bertopeng Islam tapi dalamnya kafir. Mana yang lebih berbahaya, Yahudi kah atau Syiah? Pahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim, padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Abu Bakar saja dikafirkan, apalagi Abdul Somad katanya. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas salat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wajibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdul Somad. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Ketika kita melihat drama dari perpecahan antara Al-Qaeda dengan ISIS, Al-Qaeda ini ibunya, teman-teman. Sedangkan ISIS ini anaknya. Dan kita melihat drama perpecahan mereka. Dramanya sangat unik. Yang dimana seolah-olah Al-Qaeda ini menjadi pelindung dari Syiah Rafidhah, sedangkan ISIS menjadi lawan Syiah Rafidhah. Dengan cara apa? Seolah-olah ISIS nyerang Syiah. Lalu Al-Qaeda membela Syiah. Karena apa? Dipersenjatai oleh Syiah. Ada drama yang dimainkan oleh mereka. Apakah kalian tidak mikir ke sana?